Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Di hari kemenangan ini, hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita nantikan juga bisa ketemu keluarga, bisa ketemu saudara, bisa ketemu teman, bisa ketemu siapapun di momen-momen Syawal ini. Semoga semuanya makin sehat, makin dilancarkan rezekinya, karena kan istilahnya itu ketika kita bertemu dengan tamu makin panjang umur gitu ya, doanya begitu. Tapi ada etikanya juga kawan ketika menghormati tamu itu, baik yang sebagai tuan rumah maupun sebagai tamu. Seperti apa etika itu? Nah, pagi hari ini alhamdulillah kita berdalam kembali dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Tamunya gimana Ustadz? Silih berganti ya Ustadz, insya Allah ya. Betul. Masya Allah, seneng rasanya didatangi tamu, kita mendatangi kawan kita sebagai tamu gitu ya Ustadz. Ada etikanya Ustadz. Itu seperti apa sih Ustadz Umar? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, memang manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk atau ya komunitas yang tidak bisa lepas dari hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jadi itu memang sudah nalurinya bahwa manusia itu ingin saling berkenalan, ingin saling bertemu, ingin saling berakrab-akrab ria, itu secara naluri. Karena memang begitulah Al-Quran memberikan informasi kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, kawan, ini adalah informasi dari Al-Quran. Ternyata manusia itu oleh Allah diciptakan dengan bersuku-suku, tentu dari satu sumber ya, ada dari satu induk, dari seorang laki-laki, Nabiullah Adam gitu kan, dengan Hawa itu, kemudian terus diciptakan oleh Allah, kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar apa? Agar lita'arofu, untuk saling mengenal. Masya Allah. Jadi luar biasa, Al-Quran ini memberikan informasi kepada kita, ternyata memang jadi seruannya kepada seluruh umat manusia, bukan kepada umat Islam saja ini. Jadi diingatkan bahwa manusia itu secara naluri oleh Allah memang diciptakan untuk saling kenal mengenal. Apakah yang kulit hitam, apakah yang kulit putih, apakah yang kulit coklat, apakah yang kulit sawo mateng kayak kita ini. Ini adalah memang diciptakan oleh Allah antar satu bangsa, satu golongan untuk saling kenal mengenal. Itu secara universal begitu Mbak Ayu. Tapi kok ada orang nggak mau kenalan, nggak mau share dengan orang lain. Nah berarti tidak normal gitu kan ya. Normalnya betul. Manusia begitu untuk selalu peduli, tidak individualis gitu kan. Nah itu luar biasa. Rasulullah memberikan tips, memberikan panduan bagaimana kita menghormati dalam rangka kenal mengenal tadi itu kan ada aktivitasnya Mbak Ayu ya. Aktivitasnya bisa termasuk adalah untuk saling kunjung mengunjungi.
atau saling bertamu dalam rangka untuk lebih meningkatkan lagi hubungan personalnya. Dari kenal, ta'aruf, awalnya kan ta'aruf, kenal. Setelah kenal, tidak hanya kenal nama saja, tapi lebih dalam lagi bagaimana karakternya, sifat-sifatnya. Itu namanya setelah ta'aruf, ta'awun, untuk saling tolong-menolong gitu kan. Lebih dalam lagi takaful, ada ta'aruf, saling mengenal, ta'awun, saling memahami, kemudian takaful, saling menolong. Itu adalah memang diciptakan oleh Allah manusia seperti itu. Nah, Islam mengatur, agama yang sangat luas ini mengatur dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Hal-hal kecil apa? Termasuk mengatur bagaimana etika bertamu atau juga beretika menjadi tamu. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini luar biasa Mbak Ayu, hadis Rasulullah ini. Jadi ternyata salah satu tanda bahwa orang itu imannya bagus ketika dia beriman kepada Allah, maka salah satu tandanya atau indikatornya yaitu mereka ini menghormati tamu. Yang kedua, nyambung silaturahim. Nggak boleh nyambung mutus silaturahim tadi tidak boleh. Yang ketiga, tanda-tanda iman yang baik yaitu kata-katanya bagus. Kalau nggak bisa berkata-kata bagus, mengucapkan hal yang bagus, lebih baik diam. Ini sederhana hadisnya, tapi kalau kita renungkan dan kita amalkan, dunia ini damai Mbak Ayu ya. Masya Allah. Dunia ini damai, bagaimana tidak menghormati orang lain, menghormati itu tanda-tanda iman yang kuat itu ada 3 tadi itu. Salah satunya ya. Di samping yang lain-lain ini hal yang kecil. Hal-hal yang kecil saja Islam mengatur sedemikian rupa. Nah, maka kawan, sangat luar biasa ini. Hari ini kan masih dalam suasana Lebaran ya. Masih banyak kawan-kawan kita, saudara, sanak keluarga kita untuk saling berkunjung. Belum telat saya kira untuk memperbaiki bagaimana agar kita bisa menghormati mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, yang etika yang pertama yaitu bagaimana kita ketika menerima tamu niati bahwa menghormati tamu itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ini beda Mbak Ayu. Jadi banyak, karena saya bilang tadi itu ini memang sudah naluri manusia untuk saling berkenalan. Untuk saling tegur sapa dan bertamu. Tapi bedanya kalau Islam sama-sama menghormati tamu, tapi kalau kita niati ketika menerima tamu itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah, kemudian dalam rangka untuk melaksanakan hadis tadi itu, yang kata Nabi sebaik tanda-tandanya iman yang baik, jika kita iman itu menghormati tamu, niati untuk itu, maka akan mendapatkan 2 hal. Mendapatkan relasi dengan baik, tapi sekaligus juga mendapatkan pahala. Ini yang luar biasa. Apalagi sekali lagi sekarang ini, silahkan besok atau hari ini yang masih ada tamu, dan untuk kapan saja tentu saja, tapi ini momentumnya sekarang ini Mbak Yu ya. Nah, niati. Ketika kita niati mencari rahmat, maka ketika kita menghormati tamu itu benar-benar tulus dari hati, bukan untuk
memamerkan barang-barang yang ada di rumahnya, bukan. Ya. Tetapi memang tulus dari hati. Ketika kita melayani dari hati, maka sambung juga kepada orang itu. Orang itu kan Mbak Ayu ya, bisa menerka ya, bisa Ya. merasakan ya. Orang ini ketika ditamoni itu Nyemana tulus gitu ya, ya. nyemana, Iya, iya. tenanan apa Iya, cuman betul, betul. abu-abu apa Iya. ya apa itu sesungguhnya kita punya sinyal-sinyal itu. Nah, maka bagaimana agar ketika melayani itu tamu itu benar-benar keluar dari hati, niati dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Dalam rangka juga mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian menyambut tamu dengan baik. Nah, ketika niatnya bagus, maka sambutlah tamu dengan baik, dengan ucapan yang baik, kemudian dengan senyuman, dengan raut muka yang bagus. Rasulullah itu mukanya itu, wajahnya Rasulullah itu disebut di dalam hadis itu basam, Mbak Ayu. Apa artinya? Penuh dengan senyum. Nah, senyumnya itu bukan hanya di bibir, tapi seluruh wajahnya itu seolah-olah kayak bersenyum gitu. Jadi ketika bertemu dengan tuan rumahnya itu langsung maknyos rasanya begitu ya di hati. Nah, gimana kawan kita bisa mengimplementasikan itu? Menyontoh Rasulullah ketika kita menerima tamu itu sambut dengan wajah yang bagus, wajah yang penuh sumringah. Sehingga tamu itu sentuhan hatinya akan nampak. Masya Allah. Nah, kalau di falsafah Jawa itu ada, enggak tahu Mbak Ayu wong Jawa gak kira-kira ya? Jawa, Ustaz. Ada falsafah begini Mbak Ayu, Jawa kalau Timur. ketika ada tamu itu Ya. ada namanya gupuh, suguh, lungguh. Masya Allah. Apa itu artinya? Gupuh itu ya namanya ada tamu, tentu kita persiapkan lah ya. Oh. Ya disiapkan ya, Ya. agak gupuh begitu tanda petik ya. Ya, Artinya disiapkan, disambut dengan baik. Kemudian ada suguh. Suguh itu apa? Ya ada apakah makanan ringan atau kalau mungkin tamunya jauh ya perlu makan, kalau makan siang ya perlu makan siang, disiapkan begitu. Itu etika yang bagus ketika kita menerima tamu. Ada apa tadi? Gupuh, suguh, lungguh. Ya, tentu adalah bagaimana meminarakkan gitu ya. Ya. Menghormati tamu untuk duduk dengan baik, disiapkan tempat duduknya yang yang rapi dan seterusnya. Nah, tentu kita harus menghargai tamu. Menghargai tamu dengan menyajikan hidangan yang layak untuk tamu kita. Kemudian tidak memaksa diri, tentu saja. Memaksa diri itu artinya ya disuguhi sepanjang kita mampu untuk menyuguhinya. Tidak mengada-ngada sampai kemudian ya harus hutang-hutang ya. Nggak usah gitu demikian ya. lah. Tapi yang seadanya, semampunya gitu ya, Ustaz, ya? betul. Jadi memang dulu Mbak Ayu, Iya. ketika saya masih kecil dulu, Iya. itu kalau lebaran begini, orang tua saya atau nenek-nenek kita itu, Iya. kalau mau lebaran itu rumahnya dilabur. Dulu kan cat belum terlalu Dicat, ya, populer ya, betul. mahal lah. Itu dilabur itu dengan kapur itu Mbak Ayu. Iya, betul, Ustaz. Jadi Mbak Ayu masih ngalami itu ya? Masih Ustaz. Iya ya. Jadi sedemikian rupa orang tua kita dulu dalam rangka untuk mempersiapkan menerima tamu itu, ruangan rumahnya dibersihkan, pakar-pakar rumah dibersihkan. Nah, saya kira nilai-nilai ini terus harus kita kembangkan ya, walaupun situasi kemajuan bagaimanapun, yang namanya menghormati tamu dengan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya secara fisik rumah kita itu, saya kira akan senang orang datang kalau rumah kita aromanya nyaman gitu kan ya. Betul. Tamu datang rumah kita ya nggak bau sesak yang tidak enak gitu. Membuat tamu tuh nyaman. Nyaman. Memang nginap misalnya itu maksimal 3 hari.
Layanan yang terbaik itu sehari saja. Layanan yang terbaik ya. Ya. Nah, itu etikanya begitu. Kemudian menghantarkan tamu Mbak Ayu sampai di pintu depan. Jangan tamunya Pulang. masih di depan sudah kita tutup pintunya. Oh, alhamdulillah, kasihan Ustaz. Jadi jangan ditutup dulu pintunya sebelum tamunya keluar. Nah, itu salah satu etika untuk menerima tamu. Ada juga Mbak Ayu untuk orang yang bertamu. Nah, orang yang bertamu juga harus punya etika. Ya, pertama orang yang sebagai tamu ya tadi kan sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Nah, sebagai tamu itu memang kalau ada undangan wajib datang. Misalnya kalau ada undangan gitu, itu wajib datang kalau tidak ada uzur yang sangat memaksa. Kemudian beretika dan meminta izin untuk berkunjung. Berkunjung itu ya tidak tiba-tiba orang sedang istirahat atau sedang dodok-dodok begitu kan ya. Iya, tahu waktu ya Ustadz ya. Kenapa? Tahu waktu lah, tahu waktu. Syukur kalau ada janjian dulu. Waktunya tepat, ketuk pintu dengan sopan, ucapkan salam dengan baik. Bawa oleh-oleh. Itu luar biasa. Jadi yang tuan rumah menyediakan, yang bertamu juga membawa oleh-oleh gitu kan. Sekali lagi nggak usah maksa lo ya tapi. Iya, kalau ada semampunya begitu ya Ustadz Umar ya. Betul. Masya Allah. Posisi duduknya juga harus ditata. Jangan sampai ini rumahnya orang duduknya tidak sopan dan seterusnya. Posisi duduk demikian rupa Islam ini mengatur luar biasa. Kemudian pandangannya dijaga, jangan sampai masuk rumah orang pandangannya nyelorot sana selorot sini seolah-olah kayak mau mencari apa begitu yang bagus. Ini gini-gini dulu tuh oleh dosen saya diajari loh Mbak Ayu. Oh ya. Waktu saya kuliah dulu di Fakultas Dakwah itu, apalagi seorang khotib ya atau seorang mubaligh gitu, ketika bertemu pada rumah orang itu, cara makannya saya diajari itu, bagaimana mengambil piringnya. Setelah selesai kayak apa ya waktu nata sendoknya gitu ya, betul. Ada dosen saya yang sampai memperhatikan seperti itu, karena apalagi sebagai ustadz lah ya kira-kira begitu lah. Itu harus dijaga betul. Nah, kemudian memperhatikan etika makan minum tadi yang saya bilang tadi itu. Jadi sangat sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu dosen saya itu. Apalagi kan yang namanya mahasiswa itu waktu itu kan dari berbagai macam daerah kan ya dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, supaya menjaga etika bertamu, kemudian berkendaraan ketika dijemput kayak apa, itu semua diajarkan dulu oleh dosen saya itu. Mudah-mudahan beliau sudah meninggal sekarang ya. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai menjadi beban. Bertamu kemudian menjadi beban tuan rumahnya. Wah, ini jadi omongan ya Ustaz ya. Baik. Kemudian itulah etika kita bertamu atau etika sebagai tuan rumah. Memang sekarang ini agak susah Mbak Ayu, mana antara orang yang benar-benar bertamu dengan orang-orang yang punya maksud jahat. Mau memasuk seharusnya kan begitu datang tamu kita pinarakkan gitu kan ya. Tapi ini orang bener apa enggak kalau enggak kenal lo ya. Ini betul, yang kadang-kadang susah. Suudon dulu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang apalagi sekarang ini di kota-kota ini kan pagarnya tinggi-tinggi gitu kan ya. Betul. Satu sisi kita dianjurkan untuk menghormati tamu, tapi di sisi yang lain ada perubahan peradaban masyarakat yang sedemikian rupa sehingga tidak bisa jelas ini tamu yang baik atau ini awu-awu gitu ya. Maka kita tetap mengutamakan etika yang baik, tapi juga tetap
menjaga keselamatan rumah tangga kita. Masya Allah, Alhamdulillah semakin mantap ya. Mungkin nanti di jam-jam 8-10 sudah ada janjian yang akan bertamu dan akan menerima tamu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar tentang etika menghormati tamu. Tadi ada istilah kupuh, sukuh, lungguh. Ini semoga bermanfaat kawan. Dan demikian dialog Fajar untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.